Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah bisa bersumpah kembali bersama Bu Ida dalam pembelajaran tema 2A. Dan kali ini Bu Ida ingin memberikan materi tentang subtema 3 pembelajaran 4, yaitu hidup rukun di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, setelah menyaksikan video, siswa dapat menulis kalimat perintah dengan benar. Dan yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengerjakan pengurangan bilangan cara meminjam dan tanpa meminjam dengan benar. Baiklah anak-anakku, marilah kita baca cerita berikut ini. Ino dan Tita membuka buku untuk mencari lambang sila-sila Pancasila dari buku lain. Dina dan Maya masih asik memilih-milih buku. Dina, carikan lagi buku yang lain, kata Ino. Baiklah, aku sedang berusaha mencarinya, jawab Dina. Yoga, apakah kamu sudah menemukan arti lambang sila-sila Pancasila? Tanya Tita. Sudah, tapi kurang satu lagi. Sudah 1 jam, Ino dan teman-teman di perpustakaan. Mereka asyik mencari sambil mengobrol. Anak-anak, jangan berisik, nanti teman-teman yang lain terganggu, kata Bu Ratih mengingatkan. Ino dan teman-teman pun meminta maaf kepada Bu Ratih. Setelah menemukan apa yang dicari, mereka pun segera pamit. Nah, pada bacaan tersebut ada 2 kalimat yang berwarna biru, yaitu yang pertama, Dina, carikan lagi buku yang lain. Yang kedua, anak-anak, jangan berisik. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Dan biasanya kalimat perintah itu memiliki ciri-ciri, yaitu biasanya kalimat perintah itu ada kata yang diakhiri dengan kata kah atau lah. Contohnya, ambilkan, tutuplah, nyanyikan, buanglah. Dan ciri yang kedua yaitu penulisan kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, gunakanlah kalimat perintah dengan sopan. Bisa ditambahkan dengan kata tolong. Di perpustakaan ada buku yang terletak di rak tinggi. Yoga yang bertumbuh tinggi dari Ino dapat meraih buku dengan mudah. Bila tinggi badan Ino 130 cm dan Yoga 142 cm, berapa selisih tinggi badan mereka? Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Baik, caranya ada 2, yaitu yang pertama, cara bersusun panjang, dan cara yang kedua, yaitu cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun panjang, caranya 142 terdiri dari 1 ratusan ditambah 40-an ditambah 2 satuan. Dan 131 itu terdiri dari 1 ratusan ditambah 30-an ditambah 1 satuan. Dikurang menjadi 1 puluhan ditambah 1 satuan. Maka 142 dikurangi 131 itu adalah hasilnya 11. Dan untuk cara yang kedua yaitu cara bersusun pendek, 142 dikurangi 131 yaitu kita menghitungnya dari langkah yang pertama, yaitu yang kita hitung adalah kolom satuan, dan kolom satuan itu adanya di belakang. Contohnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan langkah yang kedua baru kita hitung kolom puluhan. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dan langkah yang ketiga yaitu adalah kolom ratusan. 1 dikurangi 1 sama dengan 0.
Dan hasilnya 142 dikurangi 131 yaitu adalah 11. Cara pengurangan bersusun pendek tanpa meminjam. Nah, ini ada 3 contoh soalnya. Yang pertama, 289 dikurangi 76. Yang kedua, 375 dikurangi 65. Yang ketiga, 397 dikurangi 83. Yuk sekarang kita lihat soal yang pertama. 289 dikurangi 76. Caranya adalah 9 dikurangi 6, yaitu ya 3. Yang kedua, lihat di kolom puluhannya. 8 dikurangi 7 hasilnya adalah 1. Yang terakhir, di bagian ratusan, 2-nya tinggal turun aja. Ya. Jadinya 289 dikurangi 76 hasilnya adalah 213. Lanjut soal yang kedua. 375 dikurangi 65. Caranya adalah, ya kita lihat dulu bagian kolom satuannya. 5 dikurangi 5 adalah 0. 7. Sekarang bagian puluhan. 7 dikurangi 6. Hasilnya adalah 1. Nah, sekarang 3 tinggal turun aja karena di sini tidak ada angkanya alias 0. Tulis saja angka 3. Jadinya 375 dikurangi 65 hasilnya adalah 310. Lanjut soal yang ketiga. 397 dikurangi 83. Kita kurangi dulu satuannya. 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. Sekarang kolom puluhan ya. 9 dikurangi 8 hasilnya adalah 1. Sekarang bagian ratusannya tinggal turun saja. Ya, karena di sini tidak ada angkanya, jadi 397 dikurangi 83 hasilnya adalah 314. Cara pengurangan bersusun pendek dengan meminjam. Caranya hampir sama ya dengan yang sebelumnya, cuma ada perbedaan sedikit. Sekarang kita lihat dulu ada 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama, 467 dikurangi 81. Soal yang kedua, 394 dikurangi 67. Soal yang ketiga, 354 dikurangi 73. Yuk, sekarang kita coba dulu kerjakan soal yang pertama. Ya, kita lihat dulu bagian kolom satuannya. 7 dikurangi 1 hasilnya adalah berapa? Ya, benar. 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6. Ya, tulis di bagian kolom satuannya. Ingat ya, harus sejajar. Kemudian, kita lihat kolom puluhannya. 6 dikurangi 8. Nah, ini yang menjadi masalah. 6 dikurangi 8 itu kan tidak bisa. Caranya harus meminjam. Ya, meminjam di sini dulu. Meminjam di kolom depannya. Ya, angka 4 dipinjam 1. Kita tulis menjadi 3. Terus angka satunya dipindah kemana? Angka satunya dipindah ke sini di depan angka 6. Jadinya 16. Nah, sekarang 16 dikurangi 8 hasilnya adalah 8. Sekarang angka 3-nya tinggal turun saja. Jadi 467 dikurangi 81 hasilnya adalah 386. Kita lihat soal yang kedua.
394 dikurangi 67. Kita lihat dulu bagian kolom satuannya. 4 dikurangi 7. Itu kan tidak bisa. Kita harus pinjam dulu, ya. Pinjam di sini. 9. Kita pinjam 1. Kita coret menjadi 8. 8 ya. Terus angka satunya di mana? Di sini. Nah, jadi 14 dikurangi 7. Hasilnya adalah 7. Sekarang lihat yang kolom puluhan. 8 dikurangi 6. Hasilnya adalah 2. Sekarang di sini kan tidak ada angkanya. Itu artinya 0. Angka 3-nya tinggal turun saja ke bawah. 2. Jadi 394 dikurangi 67, hasilnya adalah 327. Lanjut soal yang ketiga. 354 dikurangi 73. Kolom satuannya dihitung dulu. 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Sekarang kolom puluhannya. 5 dikurangi 7, itu kan tidak bisa. Makanya kita harus pinjam di depannya. Ya, angka 3-nya saya pinjam 1 menjadi 2. Terus angka 1-nya ditaruh di mana? Ditaruh di depan sini. Nah, jadi angka 15 dikurangi 7, hasilnya adalah 8. Terus angka 2-nya tinggal turun saja karena di sini tidak ada angkanya alias 0. Kita tulis jadi 2. Jadi 354 dikurangi 73, hasilnya 281. Gitu ya. Caranya cukup mudah. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini, dan kesimpulannya adalah perbedaan dengan teman tidak menjadi penghalang kita untuk bermain, justru akan terciptanya hidup rukun di sekolah. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.